Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu latihan soal ujian sumatif semester 1 part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 21, perhatikan gambar berikut. Nilai X pada termometer di samping adalah A 20 derajat, B 25 derajat, C 30 derajat, D 35 derajat. Jawabannya B 25 derajat. 100 min X per 100 min 0 sama dengan 220 min 85 per 220 min 40. 100 min X per 100 sama dengan 135 per 180. Kita kali silang. 18.000 min 180X sama dengan 13.500. Kita lakukan pindah ruas menjadi 18.000 min 13.500 sama dengan 180X. 4.500 sama dengan 180X. X sama dengan 4.500 per 180. Maka diperoleh X sebesar 25. Soal nomor 22. Batang aluminium bermasa 2 kg mengalami kenaikan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada proses tersebut adalah A 11.250 Joule, B 22.500 Joule, C 45.000 Joule, D 54.000 Joule. Jawabannya C 45.000 Joule. Diketahui M sama dengan 2 kg, delta T sama dengan 25 derajat Celcius, dan C sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya, Ki jawab, Ki sama dengan macet. Ki sama dengan 2 kali 900 kali 25, maka diperoleh Ki sama dengan 45.000 Joule. Soal nomor 23. Besi yang masanya 4 kg, suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan dengan kalor 92 kJ. Apabila kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan adalah A 70 derajat Celcius, B 60 derajat Celcius, C 50 derajat Celcius, D 40 derajat Celcius. Jawabannya A 70 derajat Celcius. Diketahui M sama dengan 4 kg, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, Q sama dengan 92 kJ atau juga sama dengan 92.000 Joule, dan C sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya, Ki jawab, Ki sama dengan macet. Dengan menggunakan segitiga ajaib, maka diperoleh rumus delta T sama dengan Ki per M kali C. Delta T sama dengan 92.000 per 4 kali 460, maka diperoleh delta T sebesar 50 derajat Celcius. Delta T sama dengan T2 min T1, maka T2 sama dengan delta T plus T1. T2 sama dengan 50 plus 20, maka diperoleh T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Soal nomor 24, perhatikan gambar berikut. Peristiwa mencair pada gambar di samping ditunjukkan oleh nomor A, B ke C, B
C ke B, C, D ke C, D, A ke B. Jawabannya A, B ke C. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair dengan suhu tetap tidak berubah. Sedangkan C ke B merupakan proses membeku, D ke C merupakan proses penurunan suhu dalam wujud cair, dan A ke B merupakan proses kenaikan suhu dalam wujud padat. Soal nomor 25, perhatikan gambar berikut. Air bermassa 500 gram mengalami penurunan suhu dari D menjadi C. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka jumlah kalor yang dilepaskan oleh air adalah A. 1,05 kJ, B. 10,5 kJ, C. 105 kJ, D. 1050 kJ. Jawabannya C, 105 kJ. Diketahui M sama dengan 500 gram atau sama dengan 0,5 kg dan delta T sama dengan 50 min 0, maka diperoleh 50 derajat Celcius, dan C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya Ki, jawab Ki sama dengan macet. Ki sama dengan 0,5 kali 4200 kali 50, maka diperoleh Ki sebesar 105.000 Joule atau 105 kJ. Soal nomor 26, jika kalor uap nitrogen sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, maka kalor yang dilepaskan untuk mencairkan 1 gram gas nitrogen adalah A. 2000 Joule, B. 200 Joule, C. 20 Joule, D. 2 Joule. Jawabannya B. 200 Joule. Diketahui U sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, M sama dengan 1 gram atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ditanya Ki, jawab Ki sama dengan M kali U. Ki sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 200 kali 10 pangkat 3. Hasilnya Ki sama dengan 1 kali 200 atau Ki sama dengan 200 Joule. Soal nomor 27, di bawah ini yang bukan merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu A. Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun, B. Air panas yang mendidih, C. Cahaya matahari sampai ke bumi, D. Panas api lilin yang terasa di dekatnya. Jawabannya B. Air panas yang mendidih. Air panas yang mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Sedangkan jawaban A, C, dan D adalah karena ketiganya merupakan perpindahan panas secara radiasi. Soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Proses terjadinya angin darat dan angin laut seperti gambar di samping merupakan salah satu perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Semua jawaban salah. Jawabannya B. Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik, sementara udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Lalu,
angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat untuk menggantikan tempat udara yang naik tadi. Kondisi tersebut digunakan nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat keesokan paginya. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 29, kalau kita amati rel kereta api, pasti setiap sambungan rel diberi celah atau sedikit jarak sehingga sambungan rel kereta tersebut tidak menyatu. Mengapa sambungan rel kereta api dibuat seperti itu? A. Kereta api dapat berjalan dengan lancar ketika melintas di atas rel. B. Ketika rel mengalami pemuaian, rel tidak putus. C. Ketika rel memuai, rel tersebut tidak bengkok. D. Pada suhu rendah, rel tersebut tidak bengkok. Jawabannya C. Ketika rel memuai, rel tersebut tidak bengkok. Tujuan setiap sambungan rel kereta api dibuat celah atau jarak ialah ketika rel tersebut panas dan memuai. Maka masih ada tempat bagi rel tersebut untuk bertambah panjang sehingga mencegah rel bengkok akibat memuai. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 30, ketika kita naik kereta api dan melihat keluar jendela, seolah-olah pohon yang kita lihat itu bergerak ke arah belakang. Peristiwa tersebut termasuk gerak A. Gerak nyata, B. Gerak abnormal, C. Gerak semu, D. Gerak normal. Jawabannya C. Gerak semu. Gerak semu sebenarnya bendanya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut. Gambar anak menendang bola di atas termasuk jenis gerak A. Gerak lurus, B. Gerak melengkung, C. Gerak melingkar, D. Gerak parabola. Jawabannya D. Gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya seperti gerakan menendang bola, melempar bola basket, dan gerakan peluru meriam. Untuk gerak lurus, lintasannya berbentuk garis lurus. Gerak melengkung, tidak ada jenis gerak melengkung pada materi gerak. Dan gerak melingkar merupakan lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Soal nomor 32, Pak Joko mudik dari Jakarta ke Semarang, berangkat pukul 07.00 dan sampai di Semarang pukul 12.00. Jika kecepatan rata-rata Pak Joko mengendarai mobil adalah 100 km per jam, berapa jarak antara Jakarta dan Semarang? A. 400 km, B. 450 km, C. 500 km, D. 550 km. Jawabannya C. 500 km. Diketahui V sama dengan 100 km per jam, T sama dengan 5 jam, ditanya S. Jawab, V sama dengan S per T. Dengan menggunakan segitiga ajaib, kita memperoleh rumus S sama dengan V kali T. S sama dengan 100 kali 5, jawabannya S sama dengan 500 km. Soal nomor 33, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan grafik antara A. Grafik V dan T GLB, B. Grafik S dan T GLB, C. Grafik V dan T GLBB, D. Grafik S dan T GLBB.
Jawabannya A. Grafik V dan T GLBB. Jawabannya A. Untuk jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 34, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan grafik antara A. Grafik V dan T GLBB dipercepat, B. Grafik S dan T GLBB dipercepat, C. Grafik V dan T GLBB diperlambat, D. Grafik S dan T GLBB diperlambat. Jawabannya D. Grafik S dan T GLBB diperlambat. Jawabannya D. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 35, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan tiker timer A. GLBB, B. GLBB dipercepat, C. GLBB diperlambat, D. GLBB konstan. Jawabannya B. GLBB dipercepat. Untuk jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 36, perhatikan gambar berikut. Total resultan gaya yang dihasilkan dari gambar di atas adalah A. 3 Newton, B. 40 Newton, C. 80 Newton, D. 1200 Newton. Jawabannya C. 800 Newton. Diketahui F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 60 Newton. Ditanya Ft. Jawab, Ft sama dengan F1 plus F2, Ft sama dengan 60 Newton plus 20 Newton, maka Ft sama dengan 80 Newton. Soal nomor 37, perhatikan gambar berikut. Gaya yang bekerja pada gambar di atas adalah A. Gaya tarik, B. Gaya dorong, C. Gaya gesek, D. Gaya listrik. Jawabannya C. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 38, seorang astronot memakai baju luar angkasa yang ketika di bumi beratnya 300 Newton. Kita asumsikan percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketika astronot tersebut mendarat di bulan, berapa berat baju tersebut jika percepatan gravitasi bulan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat? A. 50 Newton, B. 60 Newton, C. 70 Newton, D. 80 Newton. Jawabannya B. 60 Newton. Diketahui V bumi sama dengan 300 Newton, G bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, G bulan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ditanya W bulan. Jawab, W bumi sama dengan M kali G bumi. 300 sama dengan M kali 10, maka diperoleh M sama dengan 3000 per 10, atau M sama dengan 30 kg. W bulan sama dengan massa kali G bulan. W bulan sama dengan 30 kali 2. W bulan sama dengan 100. W bulan sama dengan 60 Newton. Soal nomor 39, perhatikan gambar berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Gambar di atas merupakan penerapan dari A. Hukum Newton 1,
B. Hukum Newton 2, C. Hukum Newton 3, dan D. Hukum Newton 4. Jawabannya C. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan ketika sesuatu benda memberikan gaya pada benda keduanya, benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 40. Sebuah mobil dengan massa 1500 kg bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang dihasilkan mobil tersebut? A. 375 Newton, B. 750 Newton, C. 3000 Newton, D. 6000 Newton. Jawabannya D. 6000 Newton. Diketahui M sama dengan 1500 kg, A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ditanya F, jawab F sama dengan M kali A. F sama dengan 1500 kali 4, maka diperoleh F sama dengan 6000 Newton. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.